para manungsa sing urip ning alam donya kabeh ana tata krama kabeh ana sing bau reksa aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kanggo kita ben urip sempurna kudu iso ngomong rasa sak kuwi temati rahayu Rahayu. sepatan kowe iki padha bakuku saperlu kaya biasa padha njaluk privat mestine kuwi ya Nggih, Pakde. tak tamat-tamatake tak remuake bawa wis akeh anggone padha cecakongan dulu ya Nggih. jadi mau ceramu tepuk kene jam piro Tengah dosa, Pakde. sakit jam piro Setengah setunggal. Ya. jam 10 tekan setengah siji isine kuwi Rasan, Pakde. rasan ya Nggih. Boleh, Pakde. jadi nek rasa-rasane iki wektune kaya dene sedene ning jajane ora krasa wis suwe ngono ya Nggih, Pakde. ya karena umumnya manusia kayak menggodok ya Nggih. nanti ono salah sawijine kang diceritakake ora liya iki mau temane sing diceritakake ya kaya dene siswane Palagan dhewe ngono ya Nggih. nanti ono salah sawijine siswa Palagan karep Nusantara sing wis ngadep sing kuwasa ananging ninggalake cerita ngono ya Nggih, Pakde. pas Indonesia ini tadi kalian berkumpul dari jam setengah 10 ya Nggih. dengan 10 sampai jam 1 isinya adalah diskusi yaitu dengan membicarakan sesuatu yang sifatnya ngegosip gitu ya Iya. dan yang digosipkan tidak lain tidak bukan adalah siswanya Diri. salah satu siswa Pelenggahan Karipan Nusantara yang sudah menghadap Yang Maha Kuasa. Kenapa bisa terjadi awal ceritanya sehingga begitu cepat menghadap Yang Maha Kuasa? Ternyata ada cerita di baliknya ya. Jadi Ya, manusia itu selalu menghadapi berbagai macam kisah cerita di dalam kehidupan. Tatkala manusia itu sudah merasa bosan atau jenuh di dalam kehidupannya, terkadang sudah hilang akal dan pikirannya, sudah hilang rasanya. Bagaikan hidup di alam dunia hanya hampa saja, gitu ya. Nggih. Sehingga kalau orang Jawa mengatakan mupus, gitu ya. Nggih. Kebetulan siswa kita yang sudah menghadap Yang Maha Kuasa ini juga mendedikasikan dirinya di dalam kemupusannya atau di dalam kejenuhannya, gitu ya. Nggih. Di titik jenuh, gitu ya. Nggih, Pakde. Jadi salah satu siswa kita yang menghadap Yang Maha Kuasa ini pernah bercerita kepadaku secara batiniahnya, secara lahiriahnya itu ceritanya kepada Pak Cik gitu ya. Nggih. Jadi ketika dia bercerita tentang kehidupannya, tentang ceritanya, sehingga menemukan titik jenuhnya, itu yang tahu ya Pak Cik saja gitu ya. Nggih. Sedangkan Pak Cik itu sebetulnya ya sudah mengasih solusi di balik cerita yang disampaikan ya. Nggih. Jadi hanya gara-gara persendukan membuat hidupnya menjadi bosan ya. Setelah pernah kamu gawe lah. Nggih. Jadi karena persendukannya tidak bisa dibuka, ditembak dengan sendolopnya, akhirnya membuat hidupnya penuh duka lara, sehingga pilih meninggal saja gitu ya. Nggih. Tadi yo lucu kaya istilahnya dewi kan ya. Ulang ilmu sangat parah di demah, dikasampunan di demah, berakhir cerita di dalam persendukan gitu ya. Karena kalau sendolopnya nggak bisa Nakan. ya. Ispen dirasani wong biasa dengan bakal ngono ya. Ambek nyawa barang kerungi nyesel pengen bali meneh ngono ya. Pasarane ngono ya. Nggih. Ketika siswa ini diceritakan, saya berpikir ketika mendengar kalau tahu begini, saya akan kembali lagi ke dunia, gitu ya. Nggih.
Tapi karena sudah salah mengambil keputusan, akhirnya ya tidak bisa datang ke dunia lagi. Tapi tidak jadi soal, mungkin di balik cerita itu adalah memang jalan terakhirnya menuju yang maha kuasa. Dengan lantaran persenuan itu tadi itu ya. Padahal ketika bercinta dengan Pak Ji, sudah lama tidak dikasih persenuan, sentolopnya butuh, Pak Ji sudah mengusulkan memberi Solusi. apa solusinya Pak Ji? Ayo dijawab. Nggih tumbas ngoten Pakde. Coba Jajan Pakde. apa sendiri apa kuwi beli ngono ya? Beli kemana? Pesen aja. Nggih ngelsi napa tempat ngerum ngoten. Kalau ngerem silat tempat penyanyi, ini kan urusannya persenuan. Apa sama atau beda Pak Ji? Sama Pakde. Di situ juga bisa bernegosiasi. Oh gitu. Ya Pakde. Ya, bagaimana jawabnya anaknya kenapa masih hidup ketika dikasih solusi seperti itu? Pripun Pakde? Jawabannya apa? Jawabannya tidak mau Pakde. Tidak mau karena sudah mendapat ajaran dari yang novel gitu ya. Ya begitu Pakde alasannya. Nah, jadi bingung mau melakukan hal itu, takut karena sudah mendapat ajaran tentang pagar ayu dan rojo Mati. sehingga dia pilih tidak melakukan ya. Akhirnya dia mupus atau jenuh mengakhiri ceritanya ya. Padahal Pak Ji ini sudah sangat baik hati, dia sudah menawarkan diri seandainya itu berbuat dosa, dosanya pun mau ditanggung sama Pak Ji lo ya. Jadi sistem 50%, 50%. Sudah jaga Pak Ji tidak melakukan ya. Makanya ini awal cerita dari si siswa ini yang sudah menghadap yang maha kuasa ini. Ketika dia mengicu, tidak bisa mengobati libidonya atau merasa syahwatnya, malah semakin marah ya. Dan dia cerita supaya si syahwat ini, sentolopnya ini tidak membara hasratnya, akhirnya mencoba untuk putihan ya. Karena katanya Awi kalau putihan itu bikin keplek gitu ya. Sentolope Pak. Sentolope digluk rasa ngatek gitu. Tak kena kuwi gitu tadi. Makanya segala sesuatu kembali ke pribadi karena hidup di dunia ini isinya penuh dengan cinta warna-warni. Makanya pesannya Pak Dik yang penting tidak mupus saja atau tidak titik jenuh. Karena kalau sudah mupus atau titik jenuh, tidak lain tidak bukan, maka pilih kembali kepada Tuhan ya. Nah, kira-kira kalau umurnya pengen panjang, memang ini adalah suatu solusi, jangan sampai ke titik jenuh atau permupusan ya. Kamu ya. Jangan kan kalian semua sebagai wadah pengajar yang kupakai ini juga sebetulnya punya banyak kisah cerita di dalam hidupannya. Cuma bedanya tidak mungkin akan dibuka kepada para siswanya. Karena sebagai pengajaran untuk mengajar ya. Beda kalau kalian sebagai siswa, cerita ini bisa dipakai pelajaran juga antara siswa sesama Siswa. Karena untuk mencari solusinya ya. Contohnya Tojo itu sudah menjadi bos besar, tiap hari memberi makan, minum, memberi uang pada keluarganya. Tapi hanya saja, walaupun kebaikannya seperti itu, terkadang si Tojo tidak mendapat harganya ya. Padahal menjadi wanita itu gampang, yang penting mengabdi, setia, melayani suami, itu adalah jalan untuk menuju Tuhannya. Makan minum sudah dapat dari suaminya. Bayar listrik, bayar pajak tanah, bayar kendaraan, pajak apa saja yang nyukupi suaminya gitu ya. Tapi terkadang sebagai wanita tidak pernah menghargai suaminya.
Jadi makanya kenapa saya kemarin bilang kebanyakan ahli-ahli yang masuk di dunia neraka adalah Wanita. karena tidak bisa ditata. Ini pengen deh no. Nata. Makanya beruntunglah kalian yang menjadi pria. Kalau bisa menjadi seorang pria yang sejati, yang bisa mengajarkan tentang budi pekerti, kebijaksanaan dalam kehidupan berumah tangga, maka sudah tentu akan mendapatkan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tapi tidak gampang menjadi lelaki biasa Jati. karena kebanyakan sekarang itu yang sejati itu wanita gitu ya. Jadi prianya diragukan kesejatiannya karena kalah dengan wanitanya ya. Ayo ngono pora. Nggih. Contohnya tojo, bedino golek tangkot jiwa, awake kesal dan kawek picet duwe sewatan muni. Uni. Ayo jajan ya malati gitu ya. Nggih. Anaknya yo kepiye meneh wong jenenge kaum Adam ki nek kon caturan ora gronan to carane enggak sabar di dalam bicara. Pilih diam Saja. Nggih, Pak De. yang Leres. penting hati wanitanya senang dan bahagia. Iya. Perkara lelaki itu menderita sengsara urusan Belakang. ujung-ujungnya kok meninggal. Ono kuwi kan ya. Makanya tidak salah, kebanyakan sensus penduduk dunia rata-rata kebanyakan yang meninggal duluan adalah pria. Akhirnya banyak para janda yang bertahan hidup ya Walid saja gitu ya. Kalau sekarang ada film Walid, nah Awi mau dengan Walid, kasarnya kudu kayak gitu ya. Karena hatinya sudah lama terpaut, tak ngono kuwi. Ada tak ngono kuwi. Nggih. Saiki ana Walid wis gandeni makome para priya karena priyane wis akeh sing meninggal Dunia. besok yang bertahan hidup hanya para Walid saja ngono ya. Makanya diterangake besok yen wong lanang kuwi iso mlebu ning swarga kuwi dicepaki para beda Hari. jajane swargane swarga donya karena saingane para pria wis padha binoso ya. Nggih. Iki rasa kuatir kabul iso oleh 17 lah ngono. Kalau saingannya ora ada ngono ya. Nggih, Pak De. Sepo tojo ini saiki sabar sithik ra apa-apa. Rasane keloro-loro lah ngono. Carane ketemu itu ya. Pencetane ngono ya. Nggih. Ane dak kepengen besok bojomu ora dadi Walid. Ora akeh wanitane ya jonen. Alawatan supaya iso umure wow ya. Nggih. Astune, Pak De. Carane kono kuwi ya. Nggih. Makane sesuk ndak ngape bojo-bojomu padha ninggal kek sing urip berwalit-walit ayo ojon lho ngono ya. Carane kono kuwi ya. Nggih. Karena nek walit kuwi wis pikirane aduh wis ora mikir babagan kadonyan. Nggih. Intine pikirane persenuan ya. Nggih. Karena DKI sentolop dadi sing dipikirake persenuan ya. Nggih. Ujung-ujungnya ketemu para wanita cerita babakan oleh tugas saka pangeran kaya warga hati ya. Nggih. Makane bahasane hatinya terpaut nak Dewi sudah lama ngono kae ngono ya. Bahasane iki piye kae to kabul. Nggih, ngoten niku Pak De. Nganggo basane. Ngene. Walet nak Dewi boleh. Ngono kuwi kok. Ada hati Walid sudah terpaut dengan anak Dewi. Walid dianugerahi untuk menyewargakan memimpin nak Dewi gitu ya. Makanya hati-hati sing nganggo jeneng Dewi gitu ya. Apa dibeleki Walid lah. Kalau nek ngono kuwi gitu ya. Nggih. Dirasa-rasani dhisik ngaji gitu ya.
Jadi ini kesempatan begini aku harus sidik bendarake babakan siramu urip ning kalamnya padha kuwi sejatine kudu duwe sing jenenge Mana? keikhlasan ya. Keikhlasan ta, Pak De? Kalau apa? Keikhlasan adalah cahaya yang menerangi jalan menuju ridha Allah. Tanpa ikhlas amal sehebat apapun hanyalah akan menjadi bayang-bayang yang kosong ya. Angan-angan. Jadi hanya menjadi sebuah bayang-bayang yang kosong dari berkahnya. Kenapa? Sesungguhnya hidup adalah perjalanan yang tak panjang. Hanya saja dalam perjalanan hidup manusia, setiap langkahnya yang diambil memiliki tujuan beragam ya. Nggih. Ada yang bergerak dengan tujuan duniawi semata, ada pula yang melangkah demi menggapai akhirat. Namun sesungguhnya setiap amal yang dilakukan hanya akan bernilai di sisi Allah jika dilandasi dengan keikhlasan. Maknanya adalah keikhlasan yang murni. Ikhlas adalah roh dari segala ibadah. Fondasi yang menopang amal soleh serta kunci dari penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs ya. Tidak ditemukan hasil untuk keikhlasan adalah cahaya yang menerangi jalan menuju ridha Allah. Tanpa ikhlas, amal sehebat apapun akan menjadi bayang-bayang yang kosong dari berkahnya. Sesungguhnya hidup adalah perjalanan yang tak panjang. Dan ini banyak orang melupakan ya. Seolah-olah kita ini berumur panjang ya. Makanya di firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan pentingnya tazkiyatun nafs dalam firman-Nya, maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan ya. Di Quran yang as-hamsa apa as-sisam ya. As-sisam ngono ya, Bu. Ayat 1 ngono ya. Nggih. Dadi dari surat as-sisam kuwi menggambarkan bahwa setiap jiwa memiliki potensi untuk terjerumus ke dalam kefasikan atau justru memilih jalan takwa. Tazkiyatun nafs adalah upaya yang terus-menerus dilakukan untuk membersihkan jiwa dari berbagai kotoran duniawi dan mendekatkan pada ketakwaan ya. Makanya harus dimengerti tentang keikhlasan sebagai cahaya menjadi penerang untuk mendapatkan atau menuju ridho Tuhan yang tanpa batas ya. Nggih. Den weteni urip mugi ora suwe nang alam Dunya. ngono ya. Nggih. Makanya jelas pengecualian kuwi mau babakan hakikat ikhlas. Ikhlas itu adalah membersihkan niat dari segala motif selain Allah ketika seorang hamba menjalankan ibadah, baik itu sholat, sedekah, atau bahkan amal sekecil senyuman paribasati dulu ya. Ayat dituntut untuk melakukan hanya demi ridha Allah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga akan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dan yang Quran ini firman Gusti Allah Al-Bayyinah ayat 95 surat 5 bol. Wa 95 tekan 5 kok ya. Apa pira? Suratnya pokoknya 98 gitu ya. 98. Ayat 5 gitu ya. Nggih. Pokoknya ayat kuwi radang jenenge kudu kuwi gitu ya. Nggih. Ayat itu yang jelas menggambarkan tentang ibadah yang diterima di sisi Allah adalah yang dilakukan dengan niat yang tulus tanpa ada campur tangan atau riak atau kepentingan lain. Ikhlas dengan demikian menjadi persyaratan diterimanya amal soleh. Tanpa ikhlas amal sehebat apapun setinggi gunung atau seluas samudra akan menjadi sia-sia di hadapan Allah kok ya. Nggih. Pokoknya kone arep ngaji digolek dhewe ayate wong aku yo entek dong iki krungu-krungu saka para ulama lho ya. Nggih. Jenenge krungu lho ya. Nggih. Saka golek Al-Bayyinah 98 ayat 5 lho ya.
Asarane kono kuwi ya. Nggih, Pakde. Biasane nek 9 ki ayat apa surat Bu Kambul? 9 niku kadose surat Pakde. Ayatnya ayat 5 niku mengke. Nah, ngono ya. Nggih. Nanti surat 98 ayat 5 ngono ya. Nggih. Ya, kalau Pakde buku rata buka Quran ratong. Drama sing kulino buka Quran karena terus ya mulak guru TPA ngono ya. Nanti kodone luwih tok ngono ya. Nggih, pengestune Pakde. Ora beda karo kowe mau sing jenenge surat Al-Sisam 91 anu 8 ki mau ngono ya. Nggih. Pokoke yang penting intine kono kuwi ngono ya. Nggih. Tadi cetha babakan sira apa kuwi urip nek alam ya padha ki ora liya mung golek ridhone karo sing kuwasa kelawan ikhlase nampa titah saka pengeran. Menerima segala titah dari Tuhan, segala peran yang diberikan dan hanya mengharapkan ridho Tuhan. Karena banyak sekali manusia yang diuji dan dicoba dengan berbagai macam ujian ini tidak mampu melewati. Karena apa? Masih besarnya egonya. Karena sekarang banyak penganutnya para setan dulu ya. Nggih. Karena apa? Setan itu ada lambang kepintaran. Isi manusia di dunia ini sekarang adalah lambang kepintaran. Jadi saling menunjukkan kepintarannya. Sehingga menganggap yang lainnya bodoh. Padahal pintar itu kalau di bahasa Arab kan adalah setan ya. Sementara sangat jarang orang yang mempunyai kecerdasan ya. Nggih. Kecerdasan tak yo dari apa sithik apa padona. Cerdas niku tonah kados ya. Padona ngono ya. Nggih. Makanya kan orang untuk menjadi jalan selamat itu harus punya dua hal, padona dan sithik sifatnya. Nggih. Dalam kecerdasannya, di dalam kejujurannya. Perannya. Ya. Nggih. Kalau sekarang banyak orang yang memuja setan Setan. karena hanya mengutamakan kepintarannya ya. Kan ya. Nggih. Makanya wong Jawa dan Nunane wong pinter iso kelingan ono kepintarane ya. Nggih. Maknanya orang yang pintar itu suatu saat dia akan cilaka dengan kepintarannya ya. Paham ya? Nggih, Pakde. Makanya dari kajian sedikit ini semoga menjadi sebuah pencerahan bagi kita bersama sehingga nanti saling memperbaiki diri lebih ke dalam lagi gitu ya. Nggih, Pakde. Karena sifatnya kalau kita melihat di luar diri itu lebih mudah daripada melihat di dalam diri. Nggih. Karena kita masih terjebak di dalam ego dengan sifat yang merasa selalu benar, diakibatkan kepintaran kita. Nggih. Sehingga kita dominan lebih menutupi kesalahan kita, tidak jujur pada diri sendiri. Lebih mengutamakan menilai diri orang lain. Ya. Jadi itu caranya bahwa kalau kayak dia gawe status ini kaya wis bener nih ngono tentu bener ya. Nggih. Ayane mulang ya. Nggih, Pakde. Kuwi ngono ya. Nggih. Lah beda ceritane gawe status kira tumbuh kembang itu menjulang ke tinggi, nggak tanya ke dalam lah ngono kan. Sumur nih, Pakde. Lah angan-angan deh gitu ya. Nggih. Damel sumur. Bilang gak sumur. Lah ngene, Pakde. Sedangkan yang gede-gede itu tumbuhannya menjulang tinggi. Nggih. Sumur ya. Nggih. Kecuali nek buminya kebalik. Salahnya kono kuwi. Nggih, terus Pakde. Makanya yang gak status ini ya sing kira-kira iso dinalar. Nggih, masuk akal nggih, Pakde. Masuk akal ya. Nggih. Jadi ke status sing ora masuk akal kuwi ngose maca pikirane mesti langsung biji utawa bingung. Bingung. Kali Jajake biji, sing Pakde. gawe status kentet lah. Salahnya kono kuwi ya. Nggih, Pakde. Makanya babakan status iki carane cerminan
jiwa, suasana jiwamu, Iya. marang Betul. pikiranmu, Iya. marang rasamu. Makane aja kabeh kaget nek siramu gara-gara babagan status yang saka buka dadi di rino. Senajan siramu ngomong, kuwi lak gorke kajian sing kepeling nak ngono to. Nggih. Kamangka kuwi padha karo buka sejatine pribadine Dewe. Nggih. Sarane kono kuwi lho. Nggih, Pak De. Nah, kasarane tojo gawe status gelas kaca kasarane kan. Panggung sandiwara. Ini nek tojo kuwi wis gawe status kok gelas kaca. Kondo. Kuwi pertanda. Tanda. Manane apa kuwi? Apa? Ya. Kuwi nak enek to lagu iki ngono. Iya, enten Pak De. Nek bolak lali ku ya. Ya nek gelas kaca yo sing kenangi kok swara ngono ya. Nggih. Bentik Pak De. Tek ngono ya. Man Pak basa Jawane bentik Pak De. Iya, Mbak. Gelas kaca. Kasarane kena kuwi ya. Nggih. Gelas kaca membawa suara ketika ditaruh kopi dan teh dan sebagainya. Kasarane kena kuwi ya. Bakale sinau bakal ilmu kowe iki ora gampang. Kelas Pak De. Tapi ono sing curhat karo kampul kuwi gumantung piye sing nyikapi, sing nyiasati, sing bijaksana. Nah, nggih. Beritane apa kecuali para siswa sing temukane ketuane kampul. Nggih. Nyun ngapunten Pak De. Ya ada yang bahasanipun gejolak ya dari pribadinya masing-masing artinya Pak De. Terus akhirnya larinya ke ekonomi Pak De. Terus saya tanya lagi, lah kalau permasalahan itu kan tergantung laku toh Pak De. Kalau lakunya memang betul-betul dilaksanakan, tidak mungkin tergoyah dengan sesuatu yang cara-caranya permasalahan ini ingin loh Pak De. Babagan ekonomi niku Pak De. Terus kalau ketika lakunya istiqomah mungkin beda cerita Pak De. Wonten. Terus ada lagi satunya lagi Pak De. Kok kayaknya kayak di bahasannya pun di petak-petak Pak De. Maksudnya di petak-petak itu di kotak-kotak Pak De. Jadi yang cerdas, yang setengah cerdas, yang nyun sewu Pak De, yang bodoh ya bodoh gitu. Sebetulnya enggak Pak De. Terus saya jelaskan, sebetulnya itu kan kita semuanya sesuai makomnya masing-masing. Kan jenengan nanti ngendika ngene gitu Pak De. Makom itu maksudnya tergantung kita cara melatih ilmu-ilmu yang dari yang segitu kan Pak De. Kalau kita bisa melampaui ujian itu berarti ya sesuai dengan makomnya, maksudnya sesuai dengan apa yang kita tangkap, apa yang kita pelajari gitu loh Pak De. Nah, kula ngonten niku menyikapinya Pak De. Seperti itu Pak De. Berarti ya wis cerdas nyikapi ya kamu. Nggih, mengestune Pak De. Sebenarnya ora pinter ya, jalan. Cerdas Pak De, nggih. Pinter koyo dadi ajarane pengikut setan kuwi bang. Dadi kabeh kuwi kok kan ditata saka awal sing jenenge pelajaran babagan makomat. Makomat itu carane kuwi lungguhe tempat duduknya seorang hamba kepada Tuhan. Tergantung laku tirahatnya ya. Nggih. Jadi nggak ada yang dibeda-bedakan. Kalau masalah ujian ekonomi bisa saja. Nggih. Masalahnya gurunya ya gampang, ekonominya ya pada wae, lagi pada sulit nih bahas babagan ekonomi gitu ya. Aku ketitik neng kantor wae sih biasanya
akeh rokok tumpukan iki renek akhirnya tuku dhewe lah ngono. Nggih, Pakde. Asarane kono kuwi ya. Nggih. Apa teman sedang guru pengajar ngambil rokok we tuku dhewe lah yo saru jajane ngono ya. Nggih, Pakde. Lagi kasunyatane koyo Bang, kono. Nggih. Sama kowe ilmune wis digelar, peribasane. Wis tampun dadi ngaling. Aling. Dadi cal kasarane kuwi gambarane gampange ngono ya. Nggih, Pakde. Iki aku mejang ngene iki udah dikira kok njaluk rokok. Mboten, Pakde. Asarane kono kuwi lho ya. Nggih. Nek kantore wae sing jenenge perdupanan wis minim, perokokan wis renek, wis tondo-tondo, ning ngisarane mesti ya padha konslet. Nggih, Pakde. Nek nandake lho ya. Nggih. Makane nek pengen to gampang ekonomine padha banter lakune, kudune kantore disejahterake. Nggih. Wis papan panggonan sing kewadahan ya. Nggih, Pakde. Iku mesti ana meneh para iku padine njaluk diboyake iki. Iki lak ngono. Nggih. Enten mawon, Pakde mesti. Sarane kene kuwi ngono ya. Nggih. Muga kowe guru ngajari apike siramu kabeh. Nggih. Nyadong berkahe sinau kelawan dalan Pangerane. Nggih. Sinau karo pangerane wae berkahe kurang, ilmune ya kurang manfaat ya. Nggih. Paling kok pada rokoknya tanggal 6 lho kamu. Nggih, Pakde. Karena begini kabel kayak pengumuman. Jangan lupa bawa rokok refill lah. Nggih. Asalnya ngono ya. Nggih, Pakde. Jadi ya tadi guru ki aku yo isen ya. Yang nyampe rokok wis dijaluk-jalukke lah ngono kasarane. Ini kan rasa dijaluk lah speaker dhewe. Nggih. Asalane gitu ya. Nggih. Lagi nek otak kaya ngene iki nyatane ya turu wae ora sadar. Maksudnya Pak De. Asalane guru ngono ya. Nggih. Benar-benar dino ki ya sugino ya pentaan udut. Jadi tuku dhewe gitu ya. Nggih. Ora kaya biasane gitu ya. Nggih, Pakde. Iki padahal lagi dibrani pirang sasi ngajine rokok wis entek gitu ya. Nggih. Salahnya ngono ya. Sulang punjul, Pakde. Sebelah muncul. Nggih. Ora apa-apa, ora kok berarti kene sesambatan rasane iso kuat tuku gitu ya. Nggih. Masalahnya ki buka babaran sadara. Nggih, Pakde. Kaya ajarane kuwi ya dalan ta. Nah, nggih, Pakde. Ketika seorang siswa itu sudah terbuka kesadarannya, tahu bagaimana cara untuk memuliakan gurunya, maka ilmunya akan menjadi sebuah senjata di dalam kehidupannya, entah itu di dunia di akhiratnya. Karena cerminan iman takwa kepada Tuhan yang tidak bukan ketika dia mampu memuliakan siapa yang menunjukkan jalan ketuhanan ya. Tahu ya. Nggih, Pakde. Makanya kalau belajar di sini itu memang harus benar-benar teliti, harus cermat, harus mengerti. Karena tidak semua orang itu paham dengan apa tujuan sebenarnya yang kita ajarkan. Walaupun sudah bolak-balik kita katakan, ajaran kita ini adalah sangat parameter Mati. Mungkin kasampunan itu Mati. belajar asal-usul dan bagaimana kita selamat kembali pada Tuhan. Dengan berbagai ujian maneka Warna. Dengan diuji ini akan menambah kekuatan, keteguhan di dalam ketauhidannya menuju Tuhan ya. Iya, Pakde. Makanya belajar di sini itu komplit. Belajar alim ada, belajar kenakalan ada, apa saja Ada. ya. Komplit, Pakde. Milih jalan yang mana lah. Nggih. Pengen nakal akhirnya dua ilmu lah. Bisa tak ajar. Oke. Pengen jalan, pengen ngalim ya dua Ilmune. Tapi penak ilmune digelar. Karena apa tak omongake bola-bali. Aku iki tasok ke pangeran. Bahwa babakan risalah utawa perintah kanggo para siswa sedia ajar ya. Iya, Pakde. Nah, jadi yang kudu 50% ya. Nggih. Ono sing tak kene dalan neraka, ono sing tak kene dalan surga ya. Nggih. Laras, Pakde. Selaras ya. Nggih. Ya ono sing tengah-tengah ya. Nggih. Nanging kowe rasa mbok jaluk. Senajan wis pun jaluk dalan surga, delale lakune kok lakune dalan neraka, kok tetep ning neraka lah ngono. Nggih.
senajan jaluk neraka lah kok malah mlebu surga ya pancen lakune dalane dalan Surga. ya. Nggih. Nek ora njipuk dalan neraka surga ya lakune nang tengah. Tengah. Ngono ya. Nggih. Abangka pesene siswa pelanggan Karepal Nusantara sing wis kali nek sing kuwasa pesene kutunggu dipersimpangan ya. Nggih. Kuwi kabangka sasmita ngono ya. Nggih. Jadi kancamu sing wis bali dhisik wingi, sing wis mupus gara-gara sentala ora kanggo gawe kuwi. Kuwi wingi lak ninggal pesen kutunggu Pangan. Maknane para sahabate, para kancane besok dijemput di tunggu ngono ya. Nggih. Maknane ora salah aku gawe petugas ning kono dadi saya mau bali nek sing poso wis ana petugas. Kasih. Nggih. Bisa langsung ketemu. Halo bro, asalane kono. Halo bro. Wis tekan kono kok disambut. Puye. Ngono ya. Yes, Rastafari. Carane kono kuwi. Citra ora ditari. Yo kawi piye sidane lakune neraka apa surga? Kan tak terake lah ngono. Ada petugas sing dhisik malah ning tengah-tengah kono ya. Nggih. Carane kono kuwi ngono. Nggih. Makane carane sak rekosone, sak sulit-sulite, aja ngapik pupus ta lane. Tetep semangat kelawan ketohid tanding. Nggih. Ya ora beda kaya pesene Pak Cik mau lho ya. Nggih. Ate pesene apa Pak Cik mau? Ampun mupus Pak De. Penting ora mupus lho ya. Karena nek mupus kuwi biasane ora suwe uripe ngono ya. Nggih. Ora mungkin nek wis ning titik jenuh, ning pasrah ning mupus, kuwi bakal cepet angkat ketemu sing Wasa. ya. Senajan diuji kesengsaran, diuji penderitaan. Selama kamu tidak di titik jenuh, kamu akan tetap bertahan, diberi kesempatan. Ketika kamu sudah jenuh, tidak ada kesemangatan di dunia, maka Tuhan akan mendengarkan dan akan mengabulkan keinginanmu ya. Kira-kira yang hadir pada malam ini sudah adakah yang mupus? Belum bos Pak. Belum, Pak De. Tetap semangat. Optimis, Pak De. Berarti belum siap mati gitu ya. Kita kan umurnya woto ya. Dawa, Pak De. Sekarang gue dulu ya. Nggih. Jadi nek kesempatan dulu gue untuk dinyatakake, diaplikasiake ning urip sampeyan Nggih. harus semangat menebarkan kebaikan supaya besok berbuah kebaikan ya. Tahu ya. Nggih. Sekarang itu dulu pecahan malam ini bisa dilanjut besok-besok. Sekarang kita laku dengan patrap seperti biasa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Sang Yang Maha Kuasa. Karena sebutannya banyak terserah saja. Yang penting intinya sing Maha Kuasa. Tutup sik dulu ya. Aku kecemati rahayu. Rahayu. Para menungso sing urip ning alam donya, kabeh ana tata krama, kabeh ana sing bau reksa. Aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe kanggo rugi tapi urip sempurna kudu iso ngomong rasa.